Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kemarin ada yang bertanya di VT saya. Katanya, Bang, itu cuman begitu aja ya rangkaiannya. Ya, benar. Rangkaian panel surya yang kemarin saya upload itu yang sederhananya dan itu sudah berfungsi. Bahkan teman-teman ya, sebenarnya dengan panel surya ini saja, kalian sudah bisa ngecas HP loh kalau darurat di tengah perjalanan. Yang penting ada sinar matahari. Jadi ini sudah ada. Tuh, colokan USB untuk HP udah ada dua. Jadi kalian bisa langsung ngecas di sini. Nah, kan kelihatan di sini ya. Ini ada tombol, ada lampu indikatornya ini. Tuh. Ini kalau lagi terbalik begini kan nggak hidup. Tapi kalau dibalik dia hidup. Itu untuk lampu indikator bahwa ada pengisian daya. Ini ya. Jadi kalian secara darurat udah bisa langsung ngecas di sini. Tapi alangkah baiknya jika memang untuk pengisian yang reguler yang biasa, gunakan solar charge controller begini dengan aki untuk menyimpan daya supaya lebih stabil arus yang masuk dari panel surya. Karena dari panel surya ke langsung ke sini, dari sini itu dayanya besar sampai 14 volt. Ini ke sini ya teman-teman. Tapi kalau yang ini memang udah disetting dari sananya bisa langsung mengecas HP kalau dari sini ya. Nah, di dua USB ini bisa salah satunya, dua-duanya dipakai bisa. Tapi kalau ini khusus untuk pengisian aki. Jadi dayanya besar yang ini, jangan sekali-kali nyoba ngecas pakai yang ini. Harus menggunakan inverter atau minimal solar charge controller begini. Ini ya teman-teman. Baik, yuk kita tes ya. Ini kan sudah hidup lampunya nih. Kalau dia terkena matahari, kita tes. Saya siapkan sudah aki. Nah, ini ya begini. Jadi tentu saja yang ke aki kita pasang dulu ya. Ini yang ke aki. Positif negatifnya jangan sampai terbalik ya. Terlalu silau ya. Ini ya. Di sini agak terang ya. Ini sudah siapkan juga kipas angin. Kemarin katanya ada inverter. Bagaimana Bang kalau memasang inverternya? Nanti saya contohkan ya. Baik, ini udah kita anukan. Di sini belum hidup ya. Ini yang negatifnya. Nah, ini sudah hidup menandakan bahwa arus aki ini 2. Ini teman-teman. Kelihatan nggak? 12,1 volt. Nah, terus coba kita sambungkan ke colokan yang di panel surya ya. Ini colokannya. Nah, gini ya, kita masukkan. Tadi kan 12,1 ya. Coba kita colokkan. Nah, dia stabil naik sedikit 12,2. Tadi 12,1 pengisian. Nah, ikon dari panel surya kelihatan hidup mengisi kaki. Nah, baik, coba kita buka yang di aki ya, yang satu aja lah misalnya. Ini yang positif. Langsung dia naik ke 13,8, 13,9, 14 volt, teman-teman. Jadi besar arusnya kalau tanpa aki. Nah, tapi kalau begini bisa, ini bisa teman-teman dari USB gini bisa. Yuk kita tes yang ini ya, yang langsung ini tanpa aki ya. Ini kita buka semua akinya biar kelihatan betul ya, bahwa tidak ada pengisian aki. Kita tes pakai lampu ini, lampu stand untuk kalau ngonten ya, lampu penerangan. Kita tes langsung di sini di USB-nya, karena ada dua USB-nya nih. Nah, coba kita hidupkan ya. Tuh, hidup teman-teman. Cuman dia karena tidak stabil tuh, langsung ininya menandakan bahwa nggak bisa gitu ya. Artinya bisa, tapi untuk arus yang kecil. Kalau ngecas HP mungkin bisa, tapi kalau lampu hidup sebentar saja dia. Tuh, lampunya berkedap-kedip. Nah, beda itu kalau kita langsung pasang akinya ya. Nah, tuh, langsung tenang dia di 12,2. Yuk kita tes yang ini. Tuh, hidup kan teman-teman? Kelihatan ya? Tuh. Nah, kan apa ya, hidup kan? Kelihatan ya si bos ya? Tuh, beda kan? Jadi di sini bisa teman-teman. Nah, jadi kemudian untuk yang bertanya kemarin tentang inverter, ini dia sudah saya siapkan inverternya. Ini ya teman-teman, dalam paket pembelian ini yang watt yang paling kecil nih 220 watt.
Saya memang sengaja begini karena saya nggak terlalu penting juga untuk besar-besar daya, minimal untuk sampel, atau kalau saya lagi di luar ya bisa memakai ini kan dayanya paling apa ya yang mau dipakai cuman. Nah, ini saya contohkan dengan kipas angin nanti ya teman-teman. Jadi inverter kita sambungkan ke aki, langsung ke aki begini. Ini ya. Nah, tuh. Ini kan lampunya belum hidup ya. Tuh, hidup kan lampunya. Nah, jadi dari sini teman-teman, kita ke kipas angin. Kipas angin kan AC ya. Peralatan kalau dia mau hidupkan ya pakai listrik PLN. Ini kan sekarang kita pakai aki. Nah, gunanya inverter tuh. Jadi untuk mengubah arus dari DC aki ke arus PLN yang AC. Nah, ini saya colokkan ya. Terus saya hidupkan ini. Tuh, hidup ya teman-teman. Kelihatan nggak? Tuh, hidup dia. Ini pakai ini ya. Tuh. Hidup teman-teman. Nah, jadi itu ya inverter dari aki dia. Baik, udah saya contohkan ya. Jadi kalau untuk pengisian daya langsung ke sini bisa. Ini teman-teman, dari sini bisa. Ini sedang dalam keadaan mengisi daya. Nah, kita coba balik ya. Panel suryanya kita balik. Lihat ada nggak pengisian. Ini kan panel surya hidup. Kita balik. Nah, langsung ada ikon bulan sabit di sini. Artinya malam. Jadi jangan nggak mengisi. Hanya dari aki aja kalau ada arus listrik yang dipakai. Lampu indikator pun mati. Terus kita balik. Nah, langsung dia nampak ikon panel suryanya mengisi ke aki. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin kalian tanyakan lagi, komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like. Dan jika kalian berminat bisa mendapatkan panel surya gini di keranjang saya di bawah. Atau power inverter begini ya. Beberapa watt yang kalian inginkan. Dengan ini juga ada solar charge controllernya. Jadi minimal ini ya. Nah, jadi minimal ini yang kalian punya. Karena apa? Karena dari sini udah bisa mengisi seperti tadi. Hidupkan lampu udah bisa, menghidupkan colokan HP bisa juga ya. Jadi gitu teman-teman. Darurat pun ini juga bisa kok langsung mengisi. Saya udah pernah membuktikannya, ada video saya juga. Langsung mengisi dari sini bisa untuk cas HP. Tapi ya sekali-sekali aja lah ya. Karena kan kita pinginnya bisa mengisi daya di aki juga. Tapi kalau darurat bisa kok teman-teman. Dan saya udah membuktikan kok ini bisa mengisi dari situ. Nah, jadi demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah cek dan membeli. Semoga berkah. Salam Muhammad sudah datang. Jazakumullah. Salam jaza.